terjadi harmoni. Harmoni itu apa? Dalam proses membuat biosaka tidak boleh mikir yang jelek-jelek. Om senyum om, bismillah. Itu manusianya. Nah, harmoni itu di mana hati dan pikiran kita tidak berlawanan. Ternyata itu kata Mas Salim untuk Kan teladan. memunculkan satu sinyal atau gelombang atau bahan kimia tertentu, dan itu dikonfirmasi oleh dokter Saraf. Satu kali pikiran dan perasaan kita apabila nyaman juga akan memproduksi satu bahan kimia tertentu dalam hitungan detik. Apabila kita sedang marah atau apabila kita sedang sedih, itu juga akan memproduksi satu bahan kimia sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu bukan kata saya. Dulu saya ketemu Profesor Samino, dia menyampaikan itu, dan dia kenalkan kepada saya namanya Mike Bosser. Mungkin bisa searching Mike Bosser. Itu karya Profesor Samino, mantan direktur RSCM. Saya belajar dengan beliau tentang filosofi pohon bambu. Nah, terus bagaimana Mike Bosser itu bisa mempengaruhi manusia sampai sehat? Ternyata ada sekitar 10 juta sel saraf kita bervirus, katanya begitu. Tetapi kalau kita sedang berkasih sayang, ada miliaran sel kita yang usianya bertambah. Bayangkan, makanya orang Baduy itu nggak ada yang seperti, karena Baduy itu nggak ada iri-irian, rumahnya sama, bajunya sama, kan gitu. Semua makanannya sama. Nah, kita kan sebelah ada mobil ini, itu yang membuat potensi atau usia sel kita tua. Jadi biasanya ada itu. Kalau orang kita pada umumnya usia selnya itu lebih tua dari umurnya. Ada orang yang 40 tahun, dikiranya sudah 50 tahun. Usia selnya lebih tua dari usia umurnya. Kalau di Baduy saya banyak menemukan usia selnya lebih muda dari umurnya. Saya menemukan orang-orang Baduy yang umurnya 80 tahun, tak prediksi baru 50 tahun. Usia selnya bisa 10 tahun lebih muda dari usia umurnya. Tapi kalau di kita umurnya, usia selnya lebih tua 5-10 tahun dari umurnya. Bapak Ibu tahu proses membuat biosaka ini berapa lama? Kalau di Baduy hanya 7 menit. Saya datang satu kali diundang sama Jarod 12 ngajarin orang Baduy. Habis itu saya nggak mau lagi bisa. Kenapa? Saya buat 15 menit belum jadi. Dia buat 7 menit sudah real. Potensi selnya, fitokimia yang dia bentuk jauh lebih bagus karena selnya lebih sehat. Nah, oke, boleh maju satu-satu, ya. Mungkin dari blok ini terus nanti dilihat prosesnya, atau maju tapi habis itu setelah tahu mundur lagi, nanti bergantian. Jadi prosesnya sederhana sekali. Satu kali tekan, satu kali aduk, karena saya tidak ingin mengambil selulosa sehingga biosaka itu bukan pupuk. Biosaka adalah fitokimia yang sering disebut sebagai elisitor. Tahu tidak, elisitor ini, fitokimia ini, ya, kebanyakan rusak pada saat proses fermentasi. Pada saat proses fermentasi rusak karena diurai oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang kata kita disederhanakan. Kita butuh makanan ya untuk akhirnya jadi darah. Benar ya, Bapak Ibu ya? Makanan jadi darah, jadi protein, jadi pokoknya jadi daging, jadi lemak gitu ya. Tetapi boleh nggak kalau saya ngambil darah terus tak donorkan? Boleh? Tetapi memasukkan seluruh ke tubuh kita itu tidak harus dari mulut. Kita makan darah halal kan? Tetapi boleh nggak darah didonorkan ke tubuh kita? Hah? Boleh. Artinya memasukkan ke tubuh itu bukan harus lewat organ makanan. Kalau saya ambil bahan kimia yang ada di tanaman, saya pindahkan ke tanaman, boleh tidak? Berarti tidak harus lewat akar. Benar? Nah, ini kalau ibu-ibu kalau dulu mau perawatan, ya,
Jadi ini analoginya sederhana, ya. Kalau dulu mau perawatan, biasanya sebenarnya ini sebagai standar saja, ya, ada slide-nya gitu. Tetapi yang saya sampaikan itu jauh lebih dari itu. Yang saya pikir kalau dibuat slide referensinya hanya Al-Quran kok. Iya, semua referensi biosaka itu ada di Al-Quran. Intinya, ya, kita ternyata yang bermasalah sebenarnya tanamannya atau tanahnya. Tanamannya atau tanahnya, manusianya. Tanaman budidaya itu dulu ada nggak yang namanya kebun? Dulu ada nggak yang namanya semangka? Dulu ada nggak yang namanya jagung? Mana jagung manis? Dulu belum ada. Dan hampir varietas yang ada di abad modern adalah hasil rekayasa. Bahasa umum kawin paksa di labor. Iya benar. Kalau dulu di kawin silang, ya tak ditemukan dia menyebutkan muncullah varietas baru. Hari ini itu mending kawin paksa. Sekarang bukan lagi. Orang tumbuh disuntik kromosom berubah genetiknya. Sisip kromosom, benar? Nah iya, jadi individu baru wis gak ngerti wong tuane sapa, betul kan? Yang jelas akan mengganggu proses atau kemampuan adaptasi. Adaptasi itu kalau boleh kita gambarkan, ternyata rumput adalah nenek moyangnya tanaman budidaya. Karena hampir ya sesama rumput terjadi persilangan alami, ketika terjadi individu baru dia punya kemampuan adaptasi. Tetapi kalau persilangannya jelek itu beda. Perbanyakannya tidak melalui bahasa siklus alam. Itu beda, sehingga ada satu kelemahan, makanya dibutuhkan teknologi pendamping. Adanya insektisida, adanya pupuk kimia. Kalau unsur hara habis, ada saatnya rumput nggak tumbuh nggak? Kalau unsur hara habis, ada saatnya tanah Indonesia desa nggak? Iya dong. Tetapi ada lapangan, ya, yang setiap hari dipotong rumputnya, nggak pernah dipupuk. Ada nggak ciri-ciri dia mati pelan-pelan ini? Kok nggak ada? Apa yang terjadi? Ini hanya berlangsung di satu istiwa yang 12 jam malam, 12 jam siang. Yang ada hujan hanya ada 13 negara yang dilalui satu istiwa. Tidak mungkin berlangsung di Jerman. Tidak mungkin berlangsung di Jepang. Benar. Jadi harusnya katulistiwa ini punya teknologi pertanian yang tidak akan ditandingi oleh bangsa manapun selain di dunia katulistiwa. Dan Indonesia katulistiwa terpanjang di dunia. Makanya Pak Dirjen ketika ketemu saya PhD, kenapa? Setelah mendengar penjelasan, boleh Pak maju dilihat, boleh silakan. Proses pembuatannya biasakan. Prosesnya boleh ditambahkan ya Pak? Oh iya. Tekanannya boleh ditambah. Nah, jadi prosesnya 1 kali tekan, 1 kali atur. Nah, yang mau kita tuju adalah melepaskan bahan kimia atau bahan yang dipakai oleh tanaman untuk komunikasi, adaptasi maupun apapun oleh tanaman. Ya, oke ya. Meremasnya pokoknya dengan indikasi ini tanaman tidak boleh hancur. Semakin tidak hancur, biosakanya akan semakin baik. Itu Mas Bubu. Kenapa? Hancur mah kan di blender. Kalau tidak hancur, ya, kalau tidak hancur, pelepasan sel yang ada di pinggir atau bahan kimia yang ada di tepi tanaman Dengan itu akan perasaan. semakin Sambil senyum. sempurna. Ada mic itu bisa. Oh iya. Nanti menghasilkan hasil yang manis ya, Bang. Semangat terus. Ya, harus senyum gitu biar nanti menghasilkan energi yang baik. Senyum. Nah, nanti kalau kita Coba bicara senyum potensi, ya, kenapa harus bahagia? Kenapa harus senyum? Potensi sel manusia yang paling tinggi di mana?
Biar ada getaran positif Energi. ya Pak. Saya tidak butuhkan itu sebenarnya. Yang saya butuhkan bukan itu. Yang saya butuhkan adalah bahan kimia yang kita produksi. Berarti tanaman ini Manusia nggak ketika rusak senang ya? bahan kimia Nggak, tidak, Pak. nggak rusak. Manusia ketemu ketika punya cita-cita, Siapa di blender aja. harapannya beda. Ini mah nggak bayar. Kemauannya tinggi itu adalah bahan kimia yang produksi adrenalin. Ya, jenis tanaman semua tanaman minimal 5 minimal. Bisa gantian lagi. Cuma digini aja mas. Iya, enggak dihancurkan. Cuma diperam. Ya terus begitu aja. Nah, Jadi tutup langsung terus gitu ya. Iya, Cici udah jadinya kalau kita udah tahunya udah jadi gimana? nanti setelah jadi Warnanya nanti beda. dimasukkan ke botol kita lihat. Oh gitu. Ya, kalau udah jadi, ya ini juga ikut remet kan ya? Iya, remet Ya, keduanya. oke, siap. Nah, Tapi yang tangan ini Iya, dilepas nggak? jadi- Ada proses pelepasannya nggak tangan yang ini? Begini, jaduk. Nah, Mas, gitu, daduk. Untung udah nikah. nanti hancur. Kalau hancur itu kita biasa kata Dengan penuh perasaan, Beda tutup. Nah, kalau hancur betul. Nah, itulah yang kita semprotkan. Kalau kita sadari hasil akhir dari proses makannya tanaman adalah fitokimia. Ini prosesnya berapa lamanya? Ini paling hanya 15-20 menit. Nggak boleh, Mbak. Betul. Nah, ada levelnya. Ada levelnya. Membuat. Itu nanti dikaji yang lain apa manusia alfa.